Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah Masjid Hasanuddin Majdi yang saya hormati, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita. Salawat dan salam senantiasa disampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para keluarga, sahabat dan umatnya ila yaumiddin. Beberapa minggu yang lewat saya menyampaikan masalah tentang ilmu. Pada malam hari ini juga sebagian berkaitan dengan ilmu itu. Karena betapapun juga ilmu itu sebagai imamnya amal, ya kan? Yang memberikan arahan kepada kita untuk bagaimana melakukan sesuatu perbuatan. Karena itu menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kita seberataan. Kalau sudah ilmunya ada, tinggal mengamalkan. Dan mudah-mudahan semakin bertambah ilmu, maka semakin rajin juga mengamalkan ilmunya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang bertambah ilmunya tapi justru tidak mengamalkan atas ilmu yang dia miliki. Di dalam mempelajari ilmu itu, antara lain tadi 4-5 menit yang lewat, saudara kameraman ini, beliau itu berbisik, Pak aja, anu bisa juga aja kitab mana yang dibaca modelnya, tapi yang mengarah ke adab ke apa kaja. Jadi cara menuntut ilmu itu, pengajian ini ada beberapa macam. Yang pertama seperti disarankan oleh saudara kita tadi, ya. Artinya orang menuntut ilmu itu dengan cara belajar langsung, mengikuti dari awal kecuali ada halangan tertentu, terus menerus, dan yang memberikan ilmu katakanlah gurunya atau ustadznya itu memegang sebuah kitab. Ya. Ada kitabnya. Misalnya guru Bahid itu Al-Hikam Ibnu Athaillah. Beliau sering kan memberikan pengajian itu berkaitan dengan akhlak di dalamnya. Seperti itu. Kalau habis satu kitab maka akan pindah ke kitab yang lain. Dan biasa yang mendengarkan itu bergantung kemampuan mendengarkan pulang. Dahulu almarhum Allahyarham Kiai Haji Gusti Abdul Muiz, kalau begitu ceramah di samping memegang kitab, jadi mendengaran itu sambil menulis juga, menulis tuh di ujung-ujung tuh. Nah. Itu waktu itu saya sekitar usia umur 20 tahunan lah kira-kira. Jadi almarhum Pak Gusti Muiz itu. Jadi katakanlah yang mendengarkan itu sambil mencatat. Dengan mengacu berpedoman pada kitab tertentu. Kitab orang Banjar nih lah, kalau ada bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ke bahasa Banjar juga, itu kan mesti memakai. Jadi orang Banjar itu kalau menyebut kitab, buku kan, terjemahannya buku. Tapi orang Banjar tuh kalau disebut kitab itu bukan buku yang secara umum yang banyak tuh bukan. Misalnya buku matematika, ya,
Buku bahasa Inggris itu kan disambat kitab tuh, walaupun Alkitab itu dalam artian terjemahannya adalah buku. Jadi yang disebut kitab itu mesti berkaitan dengan buku yang di dalamnya pelajaran agama Islam. Atau misalnya katakanlah tafsir Al-Quran. Yang dimaksud dengan kitab itu sabukuan, maksudnya itu di dalam bahasa, menggunakan bahasa Arab. Kecuali pada kitab tertentu seperti kitab Sabilal Muhtadin karangan Al-Arsyad Al-Banjari, Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, itu disebut kitab. Tulisannya itu pertama tulisan Arab, yang kedua tulisan Arab Melayu, aksara Arab Melayu. Bapak-bapak umurnya 60 ke atas nih tahunnya. Kembang, kembung, kambing ya, kumbang. Itu bukan tulisan bahasa dalam bentuk bahasa Arab, tidak. Jadi Sabilul Muhtadin itu pertama tulisan Arab, betul, kan di dalamnya ayat-ayat Al-Quran, Al-Hadis dan selainnya. Tapi juga ada Arab Jawi, tulisan Jawi itu. Ya. Tapi itu masih disebut sebagai kitab. Kalau kitab kuning itu memang warnanya itu kuning. Tapi sekarang sudah bervariasi. Ya, masih ada yang kuning di pasar Sukaramai, itu masih banyak tuh kitab. Dan biasanya kitab nih kalau yang sederhana-sederhana tuh murah benar. Ya, bahasa Banjar, bahasa kita buku agama Islam tuh murah. Murah. Jadi contoh kitab tuh misalnya ini kitab namanya nah. Ini Al-Adhkar, Imam Nawawi penulisnya. Ini kitab namanya, semuanya berbahasa Arab, penjelasannya berbahasa Arab, tulisannya berbahasa Arab. Yang saya sendiri kada banyak juga kau membacanya. Jadi seperti itu yang pertama istilah yang digunakan oleh orang Banjar. Yang kedua cara menuntut ilmu ini adalah tadi kan kada resmi benar tuh, resmi tapi kan kada pakai daftar hadir, kada pakai apa. Yang kedua ada lewat pendidikan. Nah, ini pendidikan tuh. Lewat pendidikan seperti pesantren. Seperti pesantren atau sekolah-sekolah lain lah. Ya. Itu ada aturan khusus ya, segala macam jamnya apanya lah. Dan kitabnya pun sudah ditentukan sedemikian rupa. Kitabnya tuh. Bahkan pada pesantren tertentu ada yang kitab tuh bukan tidak boleh, itu tidak dilazimkan di situ. Sudah ada standarnya tuh kitab tuh di situ. Jadi kitab-kitab yang berwarna lain itu tidak dimasukkan di dalam pesantren seperti itu. Dan kita menghormati, memaklumi itu masing-masing pesantren. Ya, jadi ada kitab ini kada boleh itu masuk tuh. Bukan kada boleh, artinya tidak diajarkan di situ kitab ini. Ya. Seperti itu. Sudah ada standarnya, urut apa ngarannya itu, ngaran-ngaran kitabnya sudah ada. Kecuali yang betul-betul dianggap umum seberataan tuh ada, misalnya pelajaran bahasa Arab itu ada yang sifat umum. Katakanlah hampir semua pesantren menggunakan kitab Al-Jurumiyah namanya. Itu pelajaran dasar bahasa Arab antara Al-Jurumiyah. Itu mesti sama tuh. Pesantren tuh khususnya pesantren tradisional. Saya menyebut tradisional bukan merendahkan sedikit pun, tidak, cuma untuk membedakan dengan pesantren yang ada bahasa Inggrisnya segala macamnya. Biasanya pesantren tradisional yang murni itu bahasa Arab, tidak ada bahasa Inggris dalam artian. Ya. Itu sudah ada standar ukurannya, apanya, kitabnya sudah ada daftar. Makanya sebuting kalau kita lihatlah saudara-saudara kita di pesantren Darussalam Matapura, kalau sampian tuh lewat jembatan Matapura nyebrang kan, ya kalau ke kiri itu Masjid Taqwa, At-Taqwa. Lurus itu jam tertentu bejurut tuh ke kanan tuh, ya kan bejurut membawa kitab. Kalau yang sekelas jamnya sama, mesti itu sama tuh kitabnya tuh. Itu lewat
lembaga pendidikan resmi ini menuntut ilmu seperti itu. Karena itu ada urutan ilmu itu yang ini akan memudahkan memandu kita. Nggak bisa langsung tuh, nggak bisa. Nah, oleh karena itu ya 10 tahun terakhir ini ya bersemangat sekali kan generasi muda anak-anak ini menuntut ilmu, pengajian seperti ini. Tapi kelemahannya antara di samping kebaikannya, kelemahannya adalah sebagian tidak mulai dasar apa yang dipelajari. Kau ditanya tuh, apa nyawa bedanya tuh rukun non syarat, ada sholat namanya. Sholat, apa beda rukun sholat dengan syarat sholat tuh apa bedanya? Kadang-kadang tidak bisa menjawab tuh karena tidak belajar dari dasar. Ya, bukan tidak baik, tapi harus ada pelajaran yang sifatnya bertingkat. Ini kaitan dengan ilmu pengetahuan. Supaya kada takajub nih, kada takajub. Kita cenderung ya ngambil tuh langsung dari atas atau kesimpulannya aja, ya kan? Kesimpulannya aja. Harus sebenarnya secara rinci atau dalam bahasa lainnya secara tafsilan namanya. Jadi pelajaran sifat 20 itu tafsilan secara rinci. Yang akhir-akhir ini kalau kita dengar di YouTube kan cukup banyak mendapat kritik pedas kan. Sifat 20 tuh, coba lihat di sempian. Dikritik luar biasa sepertinya mengeritik. Kalau saya tidak mengeritik. Kalau misalnya orang tuh alim sekali, menambah lagi bagaimana tentang tauhid itu bisa dipelajari. Karena itu karya besar pada zamannya. Ini saya baca WA dari Pak Haji Badri mana tuh. Iya dulu kita belajar ini aja sifat 20, ini mana kemana aja udah. Sederhana bahasannya, makin didalami memang makan memberikan manfaat. Yang wujud kidam bakar seterusnya itu kan, itu salah satu metode untuk mempelajari tentang tauhid. Nah, ini bagaimana menuntut ilmu ini supaya tidak kesimpulannya aja yang diambil. Masih banyak tangganya tuh. Ya, tangganya masih banyak. Nah, oleh karena itu kalau kita baca buku-buku agama ya, kitab-kitab itu ada 2 hal penting. Yang pertama dalam rangka menguraikan arkanul iman, yang kedua arkanul Islam. 2 ini ya, khususnya arkanul Islam, rukun Islam inilah yang melahirkan kitab-kitab yang besar, kitab-kitab yang merincikan dari hal rukun Islam yang 5 itu. Biar kalau berjalanan di pasar tuh melihat orang menjual buku, ada di buku usaha baru, usaha jaya. Buku tentang sholat aja banyak tuh. Khusus mengenai sholat aja. Baik berbahasa Arab maupun berbahasa Indonesia. Oleh karena itu ya saya contohkan. Di dalam kitab Bulughul Maram, jadi bab yang pertama itu ya babut toharah, bab tentang bersuci. Coba sampian ingatakan bila pian telah membaca buku-buku agama lah. Ini kan dalam rangka menguraikan bagaimana segala macam kaitan dengan sholat. Jadi mesti yang pertama itu adalah bab toharah, babut toharah. Jadi sholat ya, atau bersuci dulu, karena bersuci kaitan misalnya berwudu, kaitan bertoyamum, gitu, kaitan dengan mandi. Ini menuju pelaksanaan kepada sholat. Karena beribadah sholat kan suci, bersih. Panjang bahasannya tuh, banyak pendapatnya tuh. Jadi bab sholat dibahas tuh, bab sholat.
rinci sekali itu. Lalu bab puasa, lalu bab tentang zakat, lalu bab tentang haji, babul haji. Urutannya tuh kayak itu, caranya tuh. Jadi saya menganjurkan dengan teman saya tuh, seorang dosen. Jadi ujar saya, sampean belajar tuh yang sederhana aja dulu. Yang sederhana tuh antara lain buku misalnya yang bisa kita baca dengan mudah, Fikih Islam karangan Sulaiman Rasyid. Ada Fikih Islam, buku itu diedarkan sudah 40 tahunan tuh. Buku itu karangan Haji Sulaiman Rasyid, Fikih Islam. Ini nang kekanakan nang sekolah sanawiyah aliyah, mungkin juga di YN, pemuda-pemuda. Itu sekitar 400 halaman. Tahun 1954 sudah diterbitkan tuh, sudah 60 tahun kan. Nah, itu dimulai dengan bab taharah juga di situ. Salat, puasa, zakat, haji itu dan lain-lain berkaitan dengan jual beli, muamalah dan seterusnya. Ya, Bulughul Maram seperti itu juga. Sabilul Muqtadin seperti itu juga. Ini dalam rangka menguraikan arkanul Islam, rukun Islam. Karena pelaksanaan sholat ini wajib kita pelajari ilmunya, tangganya. Ya, tangganya ini penting. Ya, ibarat berjalan naik itu kan tangga ke satu, kedua, ketiga, ya kan, terus saja. Ada Jepang orang dengan kemampuan tertentu, dia orang sama-sama tangga satu, dia langsung ke tangga tiga, ibarat sekolah naik berdahulu gitu nah. Bisa aja seperti itu. Tapi secara umum maka tangga ini harus dilewati. Saya itu pernah ditanya, ya minimal sekali kalau biasa ditakunakan dokan. Pak Jul ya, ini kekawanan apa ini kawan lawas tuh. Artinya ada sampai puluhan tahun kada terdapat karena kawan sekolah bahari aja. Kacau ada reuni kah apakah? Ya kan? Tahu mungkin saya ini ya bisa seadanya lah ceramah. Betakun Pak Jul ya. Ini yang tangganya yang putus nih. Pak Jul ya. Apa? Kada apa-apa lah kita nih mahaule kawitan tuh bahala-halat aja. Itu betakun dengan saya tuh. Kada apa-apa lah Pak Jul. Kada apa-apa lah Pak Jul. Kalau kita nih mahaule kawitan tuh bahala-halat aja misalnya 3 tahun kah sekali. Ini kan saya menjawabnya harus hati-hati kan gitu. Kita ini walaupun wadah kita kelamben nang manis banar kan campur ya Pak Kusmadi campur apa macam coklat segala macam nyaman. Di sini gumbili kayu. Ini sering saya contohkan. Tapi kelamben nang nyaman ini kita tawakakan. Nyondak kawadah ya tawak. Nah, sampai tekana bajunya riget-riget kan. Walaupun gumbili, tapi gumbili bukan berarti kada nyaman lah. Gumbili itu disanga dengan baik apa segala macam, ada petesnya yang asli. Ini gumbili nah. Besanga tadi hanya jangannya panas lagi ini. Ini gumbili nah. Mudah-mudahan kau tuju aja kalau. Beda dengan ini pisang apa namanya roti kelamben lah. Ya kan. Ini strategi dakwah ini sangat penting. Ditakuni tuh saya tuh Pak Jul kada apa-apa lah kita nih mahal tuh 3 tahun sekali misalnya kan ya maklum nah duit tetapi ada. Sampian ketahu kan mungkinlah saya menjawab kada apa-apa biar kada tiap tahun kan gitu ya kan. Tidak mungkin kan saya menjawab seperti itu. Paling senyum-senyum aja dulu iya kan. Baru ini kan kalau betakunnya sudah tangga 2, tangga 1-nya kada. Maka tangga 1-nya ini yang perlu dijelaskan. Apa tangga 1-nya? Maaf lah inya bahaul ini kan udah ada adat istiadat modelnya dulu kayak ini. Bila nang betakun ini pina paham aja, pendidikan tinggi aja, cepat aja menerima, ya kan? Misalnya,
ambil kan kitab Sabilal Muhtadin misalnya. Nah ini tulisan Arab Melayu, ini bahasa kita juga padahal nih. Bukakan halamannya, begamatan jua pulang. Orang sudah 20-30 tahun, ya kan? Saya ingat mungkin Pak Kusmadi ini masih ingat lagi beliau tuh. Dulu acara apa saya pindah rumah kan beliau tuh. Saya ada di situ. Lalu Pak Jul yang baca selawat lah aja. Maksudnya saya itu disuruh membaca salawat Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala. Ini jadi agak hafalnya mendengar aja yang satu. Jadi saya diminta terima kasih enggak apa-apa. Itu aja. Kada mau saya diminta. Saya tidak menyalahkan lah. Saya itu tidak biasa saya lakukan. Lalu di Perumnas diamalkan selawat Ibrahimiyah, selawat biasa aja. Jadi karena memang berselawat itu diperintahkan oleh Allah dan Nabi kita Muhammad SAW, kita amalkan selawat itu. Nah, hendak lebih aman, bukan mengatakan yang lain tidak aman kan? Kita bacalah apa yang misalnya seperti Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Dalilnya apa kita disuruh berselawat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Itu dalilnya tuh antara lain. Jadi salawatnya tetap kita kerjakan. Jangan keras belum tentu benar, lembut belum tentu salah. Keras belum tentu salah, lembut belum tentu benar. Ini gunanya ilmu. Tadi ditanya oleh kawan kan, dijelaskan perlahan. Ya, mula-mula mungkin agak berat menerima. Mungkin yang terakhir memaklumi barang. Ini cara memberikan informasi ilmu pengetahuan. Memahami apa yang dilakukan. Nah jadi dalam pelajaran, dalam kitab-kitab Islam itu sepertinya sudah ada urutan-urutan yang akan diberikan kepada umat. Kita ini kan mengkawa ittiba, artinya itu menerima informasi, menerima perkataan atau apa, tahu sumbernya, tahu alasannya, itu ittiba. Menerima perkataan orang lain dengan mengetahui sumbernya kalau bisa. Tadi kan nyomong selawat mana dalilnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bacakan ayat tadi. Itu artinya sumbernya ada. Bisalah orang melakukan amal ibadah sumbernya kada tahu. Bisa ulun aja banyak juga kada tahu. Kalau menunggu tahu benar hanya beribadah, luput pulang itu. Karena kesemampuan kita ini kan berbeda-beda. Baiknya tuh memang kayak itu Bang. Nyonok naik haji apa kan dalilnya aja. Ini tadi kan kisahnya kan melakukan amal perbuatan ibadah ya. Amun bisa amun kawa itu kan tahu dalilnya. Oh, naik haji itu apa dalilnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, itu antara lain dalilnya. Tapi kawalah kita seberataan hafal dalil belum tentu. Ini yang penting tuh bagaimana kita menggunakan akal pikiran kita nih nah, dalam rangka untuk menambah ilmu. Dan kita jangan mengukur diri kita dengan orang lain. Apakah mungkin kita lebih dari orang lain? Apakah kita kurang? Jangan mengukur. Yang penting adalah memahami orang lain. Saya mungkin 3 minggu yang lewat lah. Umpat saruan ke Martapura.
Pak sarwane ke sana kalau kawan-kawan berdua sana. Pak Jul ya. Makan makanan. Ya saya duduk aja dulu, kada apa-apa, duduk aja dulu. Lalu makan soto. Duduk di samping saya ini, mau balik juga orang di sana. Pak Jul aja ini kesimpulannya kisah. Ini bagaimana memberlakukan kalaupun itu dikatakan roti pisang dan gumuli kayu, walaupun belum tentu juga. Semalam aja. Tidak apa-apa nih saya ceritakan karena halnya jadi pelajaran. Semalam tuh Ibu itu tuh tokoh Aisyah Martapura. Tokoh Aisyah tuh meninggal. Lalu dikuburkan kan. Jadi dikuburkan tuh lalu ujar nang anak. Ini kisah 3 minggu yang lewat lah. Bapak, saudara-saudara, silahkan saja pulang ke rumah dan doakan di rumah saja. Silahkan bulikan lah itu di rumah aja berdoa. Memang berdoa ini di mana aja kecuali di WC aja kan. Tapi di dalam WC itu bukan berarti lupa kepada Allah. Tapi kita tidak boleh melepaskan doa, apalagi menyebut nama Allah. Kita sudah bermasuk ini kan, berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is kan gitu. Beda dengan kita masuk masjid kan, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Allahumma ftahli, bukakan untuk saya. Ya kan? Abwaaba, pintu rahmatika, rahmat engkau. Masuk sini kan, wah kita masih bukan sangat dibolehkan, sangat dianjurkan kita melafazkan zikrullah di sini, membaca Al-Quran dan seterusnya di dalam ini. Jadi tadi itu disuruh bulikan ini kita berdoa aja di dalam di rumah aja. Pada orang ke kubur itu disunnahkan, dianjurkan sekali berdoa. Ini mungkin ada tangga yang putus. Kan kita datang ke makbarah kalau kuburan, Pak, mbak sampai lokasi kuburan, ayo. Kalau sunnah Nabi kan minimal assalamu alaika ya ahlal kubur. Itu kan doa salam, ada doa. Makanya kita kan menyampaikan salam yang biasa itu kan tidak untuk yang non muslim kan gitu. Assalamu alaika ya ahlal kubur. Kecuali kuburan yang non muslim. Bolehkah ziarah di kuburan non muslim? Boleh saja. Tapi kita bersedih, bersedih dalam artian mudahan kita tidak seperti itu meninggalnya. Jadi masuk lokasi makbarah saja, assalamu alaika ya ahlal kubur dan seterusnya. Nah, ini tangganya lepas. Jadi bagamat aja dulu anak mendapatkan tangga yang kedua, tangga pertama bujur-bujur, kau dituntaskan, naik ke tangga kedua. Step by step, sekuen di orang bahasa Inggris. Nah, itu tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, di bagian ayat 43 surah An-Nahl. Ini dalil ittiba tadi latihan. Betakunlah kepada ahli dzikir, ahli Al-Qur'an dan As-Sunnah. Betakun mun kada paham tuh betakun. Saya tadi satu mobil dengan Ustaz Mahlan dan Kasih. Dulu sering dia di sini nih. Betakun bakalina betakun. Karena kalau kita betakun, kita nih kada paham nih cara mengupas durian yang nyaman, nang kada sakit tangan tuh nah. Betakun kita nang orang hari-hari berjual durian ya kalau, sampian kalau mengupas durian membuka kayak ini, berarti bertambahkan ilmu kita. Sebelumnya kada tahu cara membuka durian dengan nyaman, kada pernah berluka-luka atau apa sampai. Jadi betakun.
apapun. Dan kalau orang memberitahu kepada kita, membujurakan atas perbuatan kita, kita itu berterima kasih. Jangan merasa kayak apalah. Tapi bisa aja bang sesekali merasa apa tuh wajar, karena kita ini manusia juga gitu, yang memiliki nafsu dan segala macam. Tapi ukuran umum standarnya, kalau kita hendak baik, maka apabila dibujurakan orang, kita maasi. Kalau pang kita kamat ya qad qamatis shalah, tu qad qamatis shalah, lagunya baik ya, tapi salah. Misalnya kan gitu. Sampian jangan qad qamatis shalah, tu qad qamatis shalah. Pian hendak terus kayak ini, qad qamatis shalah, tu qad qamatis shalah. Amun pian hendak apa namanya itu bewaka bertahan, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Oh berarti aku tahu nih, apa kok rancak nih anu aja anu rancak kamat di sini nih, tahu kan? Bertambah berarti tahunya ya, kalau kita ini bertambah tahu kan tetap kurang junang tahu. Qalilan sedikit kita ini bertambah tahu tetap aja lagi bertambah, nang kurangnya masih banyak lagi, apalagi kita kada mau dibujurakan orang. Saya alhamdulillah ikut ngaji sini udah 3 tahun lebih di situ. Asabi himmat mana sudah membaca, salah juga dan mata kabur juga. Ya kalau tahu aja sudah ini harus ikhfaan, anu salah juga. Itu 3 tahunan duduk situ, lebih lagi 2 kali seminggu. Padahal berceramah nih kan. Ya kan mesti nang berceramah nih bisa membaca Quran dengan baik, terus terang aja. Imam apalagi ini imam jauh baik. Anu saudara pikir tadi itu. Iya kan? Menyerah ya kita, kecuali kada ada lagi ya kalau, atau giliran kada kau hindar lagi itu soal lain. Ini jangan disuruh kada nyuruh ke muka, ya kan? Anu aja kedadaannya, bujur yang kada ada. Jadi diukur diri masih ada lagi nang baik jadi imam, biarkan. Walaupun bukan teknis. Baca imam ini jangan diukur teknis saja, rajin membaca. Kalau pang imbahnya jadi imam, lo keluar sana baca awat, baca olahraga selalu sing andapan atau apa misalnya ya, kalau baru itu lain kepatutan, asas kepatutannya dipikirkan, marwah aja orang tuh, ya kan? Nah jadi ini, dan kedua ini tiba tadi kan, dan kedua kita berusaha jangan taklid namanya. Taklid itu lah itu menerima atau katakanlah mengamalkan sesuatu dengan kada tahu lalu. Ini berusaha, kita berusaha. Kada tahu lalu. Apa dalilnya ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-Isra ayat 36. Dan janganlah kamu sekalian itu mengikuti sesuatu perbuatan yang kalian tuh kada mempunyai pengetahuan mengenai itu. Nah, sesungguhnya ya kan, pendengaran kamu, penglihatan kamu dan hati semuanya akan dipertanggungjawabkan, akan ditakuni. Iya kan? Kada kawa banyak benar, sedikit barang ya kalau. Ini gawe terus. Biar deh pahadangan kayak itu, tapi ini bertingkat kan, ini sehari demi sehari. Oh aku kayak ini nih kayak apa yang, dan malah jari juga jangan anak berdedasan, jangan anak berdedasan. Ini ukuran kemampuan perorangan. Coba nyawa baca aja 2 iftitah ini. Wah ini salah aja. Baca aja. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, kada pernah ada inna sholati itu. Inna sholati itu kada pernah ada. Kalau inna sholati hanya ada. Sholat itu ada dhamir ujungnya ada. Kalau kada ada dhamirnya inna sholata, inna sholah. Ini tangganya nih. Ini kada kawa apa mencapai tangga ini beratan ancap kada kawa. Inna sholata, inna sholati,
Ulun kada tapi tahu juga bang. Amun orang berceramah itulah ada ujung kayak itu tuh mendengar orang-orang yang lulusan pesantrennya tahunya. Nah ya amja. Nah ya amja. Baca Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Kada mau Bismillahirrahmanirrahim, kada mau. Biar baik lagunya. Misalnya Bismillah, bertahan semat Bismillahirrahmanirrahim. Ha ampun Allah di sana diambilnya. Itu bi ismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini yang dulu saya kemukakan karena kita umur sudah anak sadang tuanya ini, maka mencari pelajaran itu yang sifatnya rumus. Itu tadi kan termasuk bagian dari rumus yang memudahkan kita. Bi ismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Qul huwa Allah dan seterusnya. Kalau tahu kuncinya ini, insya Allah itu kecuali hilap, kalau salah itu ada kemungkinan kecil tuh bisa aja Pak. Karena setelannya sudah paham nih. Saya pernah contohkan di sini juga, kalau hendak menghidupi sepeda motor tuh, kalau pakai starter tuh, biar apa jenisnya? Dibacaannya starter, di sini kan pian lah. Biar apa jenisnya? Piceknya mau hidup. Ini kunci memahami bahwa menghidupkan sepeda motor dengan starter. Jadi oleh karena itu wajarlah menuntut ilmu itu kewajiban bagi kita berataan. Wajarlah bahwa al ilmu itu imamnya daripada perbuatan, imamnya amal. Seperti itu. Nah, jadi kita berusaha tidak taklid. Jangan juga pang kita nih menyalahkan orang, ya keluarga siapa langsung banyak aja kata dalilnya ini. Jangan dulu. Sekolahnya kayak apa? Ya kada mesti sekolah tuh tinggi, tapi nya sekolah umum ya kan, mungkin kada belajar. Jadi, nah inilah yang dapat saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Dan mohon maaf jika terdapat kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.